Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sholih, yang sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan belajar bab hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang pertama yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Kita lihat gambar di bawah itu. Itu ada anak yang berpamitan ketika hendak berangkat ke sekolah. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan merawat kita. Kita sebagai anak harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah yang harus ditaati untuk setiap anak. Dalam Al-Quran juga diterangkan ayat tentang berbakti kepada orang tua dalam surat Al-Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwasannya diperintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, entah itu bapak atau ibunya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah engkau akan kembali. Dan dalam hadis juga ada perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, bahwasanya ridha Allah itu terletak di dalam ridho kedua orang tua. Jadi kita wajib taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Contoh sikap anak patuh kepada orang tua. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasehati. Kita tidak boleh membantah. Kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuannya, bisa membantu menyapu, mencuci piring, dan yang terakhir, selalu ingat untuk mendoakannya, seperti doa di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Selain tadi hormat kepada orang tua, kita juga wajib perilaku hormat dan patuh kepada guru, karena guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Guru telah banyak berjasa mendidik dan mengajarkan kita ilmu. Jadi kita wajib patuh kepada guru agar ilmu yang diberikan oleh guru dapat bermanfaat kepada kita kelak dalam kehidupan kita, entah itu sekarang atau nanti. Insya Allah dengan kita patuh kepada guru, ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia hingga di akhirat. Contoh menghormati dan mematuhi guru. Yang pertama, saat bertemu dengan guru, entah dimanapun kita bertemunya, kita tidak lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu. Yang kedua, saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya selalu dikerjakan dan menyelesaikannya tepat waktu, tidak bermalas-malasan. Yang ketiga, saat guru menasehati, kita mendengarkan dan menaati nasihatnya.
Yang keempat, saat berbicara dengan guru, kita harus berbicara dengan sopan santun, tidak membentak-bentak. Dan yang kelima, saat guru sedang mengajar, kita duduk tenang, tidak mengganggu teman, dan tidak berbicara, serta memperhatikan pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Yang ketiga, santun dan menghargai teman. Kita juga harus santun dan menghargai kepada semua orang. Santun berarti harus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, sopan, dan belas kasihan, dan suka menolong, entah itu kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang lebih muda daripada kita. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan dan tidak peduli kepada orang lain. Meskipun itu teman kita, kita wajib menghargai. Kita tidak boleh menganggap remeh atau merendahkan. Contoh sikap santun. Yang pertama, mengucapkan salam. Jadi kita harus bermuka manis karena senyum itu ibadah. Yang kedua, berbicara dengan lembut, tidak terlalu keras. Yang ketiga, peduli terhadap kondisi teman, tidak suka memilih-milih. Yang keempat, berteman tanpa pilih kasih, tidak lihat dia itu anak orang kaya atau bukan, anak pintar atau bukan. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan buruk. 6. Tidak suka merendahkan hati dan bisa menerima dengan tulus hati. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih kepada teman yang suka berjasa. Yang ke-8, meminta maaf kepada teman apabila kita punya salah atau menyinggung perasaannya. Yang ke-9, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, dan berdusta, karena itu sudah melanggar hak orang lain. Yang ke-10, memberikan ucapan selamat atau sanjungan dan pujian secara langsung. Itulah contoh sikap santun kepada teman. Semoga kita bisa membiasakannya kepada teman kita. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari taat kepada orang tua, guru, dan menyayangi teman. Semoga kita bisa mempraktekkan bagaimana kita bisa berbuat baik kepada semuanya, entah kepada orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Sebelum Bu Maria tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin. Bu Maria akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.